الإيمان واليقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis taklim musalla Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberikan Allah Ta'ala anugerah yang besar. Kita kawa diberi Allah Ta'ala, ditunjuki, diangkat, seakan-akan kita tuh diangkat oleh Allah Ta'ala sampai ke langgar ini. Nah, ngalih, tahulah sembahyang subuh itu ngalih banget. Alhamdulillah kita kawa melaksanakan sembahyang subuh berjamaah ulang. Itu untung bersyukur kita. Jadi begitu tuntung sembahyang subuh, terima kasih ya Allah. Ulun kawa pian tolongi ulun kawa sembahyang subuh ini. Mudahan ulun kawa sembahyang zuhur kena lagi, tuntung lagi sembahyang zuhur. Untung benar kalau tuh bahadap Allah Ta'ala. Kita bahadap gubernur aja tuh merasa hebat sudah. Ini tiap kalian 5 kali sehari menghadap Allah Ta'ala, untung benar, syukur benar. Nah itu bersyukur kita hadir kurang kita di majelis taklim seperti ini. Yang ujar Nabi, lebih hebat pahalanya, lebih baik atau lebih abdol pahalanya daripada sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah. Pian sembahyang sunnah 1000 rakaat kawalah semalaman sekali semalam. Lalu misalnya sembahyang sunat 1000 rakaat tuh kawa kita gawi 10 hari, kita gawi tiap malam 100 10 hari. Kalau tuh 1000 rakaat 10 malam kita menggawi 100 misalnya kawanya. Lalu 10 malam kalau tuh menggawi sembahyang sunat bujur-bujur digawe itu mulai malam ini, nah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin sampai ke malam Sabtu lagi seminggu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, 10 hari kita menggawi. Terhitung dari sekarang ini, nah tiap malam 100 kali. Berarti yang menggawi itu kada kawa nonton TV, kada kawa apa, 100 kali itu menggawinya. Bujur-bujur digawi itu 100 kali sembahyang sunat malam. Ganal kalau tuh perasaan pahalanya masih kalah dengan sekali kita hadir di majelis taklim. Masih hebat pahalanya yang kita hadir sekali. Apa kada bersyukur kita kepada Allah itu? Bersyukur kalau tuh belum lagi nikmat iman dan Islam beandakan di awak kita. Belum lagi nikmat sehat awak beandakan di awak kita. Sugih kalau tuh pian diberi duit nih 500 miliar diberi duit, tapi pian di sini nangka ini nah panjangnya nah nih, tapi di sini nah diparut di kenapa itu dioperasi orang karena di dinding-dinding ini ada kanker. Lalu di sebelah sini wadah behera dikeluarkan di situ. Beheranya kada kau lagi di situ. Ayo. Diberi duit 500 M mau lah pian itu. Mau lah. Kada mau. Kalau berarti sugih kita ini diberi kesehatan. Lalu pian ini untungnya
kesehatan itu kada dibawa guring aja, pian bawa beribadah purang lawan Allah Ta'ala. Apakah ada bersyukur itu? Bersyukur ngarannya, bersyukur melalui awak tadi. Lalu mensyukuri yang ini, nah kita kawa beribadah lawan Allah Ta'ala. Lalu kita mau ucapkan alhamdulillah ya Allah pian menolongi. Lalu kita ingat ini pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ibadah kita ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Lalu kita hendak sombong kada jadi. Ini biasanya orang kalau orang sembahyang tuh kada berilmu, orang beribadah kada berilmu, bisa sombong inya. Kenapa? Merasainya hebat. Melihat orang kada sembahyang lalu merasa tingginya daripada orang itu, ia muntung karena keluar meremehkan orang, maka beribadah, maka penyembahyang, lalu gawian menyembati orang habis pulang pahalanya. Atau merasa hebat, merasa seorang yang menggawi, bukan Allah Ta'ala yang menolongi, bukan berkat Nabi Muhammadnya kawan angka itu. Amun kada ada Nabi Muhammad, kadanya kawapang aku beribadah kayak ini, kada ingat yang itu semua. Iya lalu sombong gara-gara beribadah. Karena orang ini bisa sombong karena ibadah, karena ilmu, banyak ilmu lalu merasa hebat. Orang itu bisa sombong karena merasa jagau. Orang itu sombong karena merasa banyak ibadah. Orang itu sombong karena merasa keturunan orang hebat. Orang itu sombong karena banyak harta. Orang itu sombong karena ganteng atau cantik. Yang semua itu sifatnya sementara. Sombong karena cantik dan ganteng, tuha 50-an kayak ulun nih nah, kawalah tambah ganteng lagi. Amun kada bakurucut tempelin kepala ulun. Ayo, kawakah batahan. Paling-paling orang bapada pian nih kai lah, ada kainya sudah. Pian kai lah bahari itu ulun lihat ganteng kai bahari. Wah ini tak kerucut. Makanya ujar orang sekarang ini lansia. Ya kalau tuh lanjut usia, itu lanjut usia diambil daripada bahasa Banjar lanjut. Ya kalau lanjut apa artinya lanjut? Kai biji pelersidin lanjut teturun, itu tanda bahwa tuha sudah lanjut usia ngarannya. Sarik beginian kita menyambat lanjut supaya ingat bahwa kita tuh parak mati. Lalu inya ilmu tadi dilajari itu ilmu taufik petunjuk Allah Ta'ala. Ujar abah guru sekumpul bahari, taufik itu Allah Ta'ala menolongi kita beribadah. Lain kita pang hebat beribadah, bersyukur pulang kita, bersyukur pulang beisi Nabi, penyayangan benar. Hebat lagi Nabi kita, tapi dalam keadaan hebat itu Nabi kita orang paling tawadhu, kada sombong. Nah yang itu kita umpati. Lalu kita hadir di majelis seperti ini, untung benar, berterima kasih benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita. Lalu karena berterima kasih ditambahi Tuhan lagi kita nyaman beribadah, rasa khusyuk nangka itu kita hilangkan, kita singkirkan segala hawa nafsu kita. Lalu mulai kita beribadah ini. Karena kita sambung lagi ke sini. Lalu kita salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita. Jangan sampai lupa kita kepada Nabi kita. Biar apa hebatnya kita kenang, kita ganang kebaikan Nabi kita, sehingga mengantarkan kita sebagai umat Islam yang terbaik. Nabi itu yang mengajarkan berataan tuh, dan Nabi ini juga yang kena membela kita mulai dunia sampai akhirat. Nabi membela kita, maka kita disuruh memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita. Karena manusia yang paling utama kena dengan aku pada hari kiamat yang paling banyak salawatnya. Lalu kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi kita. Dengan mengucapkan salawat kepada Nabi kita itu, kita dicatat Allah Ta'ala sebagai anak berbakti. Kenapa jar dicatat sebagai anak berbakti? Karena setiap kita membaca salawat kepada Nabi, setiap itu juga nama kita dan nama abah kita disambat dihadap. Kalau otomatis kalau abah kita disambat,
di depan Nabi, berarti abah kita umpat jua dapat berkahnya. Berkat siapa? Berkat anaknya tadi mau menyebut nama Nabi, lalu kita disuruh bersalawat kepada Nabi tadi. Lalu juga kita supaya selamat nih, disuruh menggawi macam-macam ibadah. Ada ibadah mahdoh, ibadah yang khusus, tata caranya dari Allah, sembahyang 5 waktu, puasa, haji, zakat, beribadah kita, beribadah sembahyang sunnah, beribadah puasa sunnah, macam-macam ibadah digawi, bacaan macam-macam. Cuma harus juga kalau kita beribadah, kita jaga benar yang ngarannya maksiat itu. Jangan kencang ibadah kita, kencang jua maksiatnya, ia habis dibomnya oleh maksiat tadi. Lalu kita diajarkanlah oleh ulama kita, disampaikanlah oleh ulama kita nahi mungkar yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Jangan berzinahlah, berzinah dosa besar, itu menghilangkan haibah, menghilangkan wibawa kita. Apalagi yang dilawani ini bini orang misalnya, atau bini kawal, dipacari tidak boleh, haram benar tuh. Ini orang nih dicerai oleh lakinya, ini di Quran nih, ini orang dicerai oleh lakinya bebinian nih, nih diperhatikan benar lelakian nih, jangan sembarangan. Ini janda dicerai oleh lakinya, kutalak ikam talak 1, ujar lakinya nih, kutalak ikam jatuh. Kalau tuh talak, makanya lelakian jangan sembarangan, asal sarik talak, asal sarik talak, asal sarik talak. Jatuh itu sekalipun main-main, apalagi sungguh-sungguh. 3 macam yang ujar Nabi. Kalau ikam mau ucapakan begayaan atau sungguh-sungguh, jatuh, nikah, talak, rujuk. Lalu ditalaknya bininya tadi, utalak ikam, jatuh talaknya. Jatuh kalau tuh ngarannya talak rajai. Talak rajai ini menurut mazhabnya Syafi'i, talak rajai itu talak seorang suami diberi waktu masa iddahnya 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya, masa iddah itu artinya masa menunggu, masa berpikir antara kedua belah pihak, si laki dengan si bini, memikirkan apakah talak ini pantaskah sudah diucapkan, apakah talak ini dilanjutkan dengan berpisah secara permanen 3 kali suci. Berapa bulan 3 kali suci itu? Kada sampai 3 bulan. 3 kali suci itu misalnya bininya yang dicerainya, ikam kutalak jar, misalnya ditalaknya hari ini, ditalaknya misalnya dalam keadaan suci, pas isuk haid bininya, isuk haid sekali sudah suci itu dihitung. Berarti kan 2 bulan lebih sedikit aja, tergantung tuh dibulatakan misalnya 3 bulan. Nah selama dalam masa 3 bulan ini masih bini orang yang mentalak itu cuma tertalak. Sewaktu-waktu lakinya misalnya hanya sebulan ditalaknya, yang talak 1 tadi bolehnya bulik, nengka pacarannya nya bulik, rujuknya nih nengka pacarannya bepadahai yang secara nyata nya boleh, secara nyata, oh umanya atau anu sayang, aku minta maaf benar semalam mentalak ikam, aku rujuk sudah kepada ikam nih, aku rujuk sudah, itu kada usah nikah lagi. Pakai saksi kah? Kada wajib pakai saksi, biar berdua-duaan talak dengan rujuk tanpa saksi pun jatuh, terjadi hukumnya. Nah aku bersaksi pang, bersaksi itu menguatakan sunnah tapi kada wajib.
aku rujuk, dianggaplah itu rujuk sudah. Itu sore ngarannya nyata rujuk, nyata otomatis. Nah inya bisa juga malu-malu, bisa juga yang kinayah, memakai kiasan pandirannya kada langsung, memandiri anu nak bininya dihiga, nak abah umpat goreng di kamar lagi, sudah masuk itu, maka kembali. Makanya ini kada bernikahan, itu ngarannya talak rajai, talak di mana suami boleh selama dalam masa iddah 3 kali suci itu berbulik dengan istrinya tanpa nikah, hanya menyebutkan rujuk. Nah selama masa ini lalu ditalak tadi, datang lelakian yang lain melamar tuh ya haram, ulun ulang lah. Lalu datang laki-laki lain melamar bebinian ini, nah ini yang dijaga benar nih, dosa ganal tuh lah, habis pahala kita beratan beribadah amun dipakai yang itu. Lalu kita datang, ini cagaran cerai juga. Kalau dilihat nih cagaran ini kencang badan bebinian ini, memang sudah lakinya memang dasar tengik juga, mucil memang lakinya, dasar mauk. Maka ini datang ke sini nah, memasang diri yang ini, karena memang ini janda kencang, jandanya putih, rambutnya panjang. Ya kalau datang aja ke situ, kelanjian, minta maaf, lanji kalau laki-laki datangnya ke situ, melamar, aku lamar ikam lah, aku melamar ikam. Nah sekarang ini karena nikahnya amun sudah cerai ikam, anu sudah ada keputusan cerai, haram mutlak, haramnya Quran memadahkan. Mana dalilnya? Cari seorang di Quran itu, nyaman badar muha, cari seorang pokoknya di Quran boleh. Itu benyataan tadi, ikam kulamarlah jadi biniku setelah kena laki ikam sudah mentalak ikam, anu sudah keluar sampai keluar masa iddah ikam, karena aku nikahi. Haram itu, haram mutlak. Lalu bolehlah menyindir-nyindir, ikam janda kok, ikam dicerai. Kalau sudah laki ikam ini belum keluar masa iddah, kena ada orang hendak melamar ikam, kena ada orang hendak melamar ikam, orangnya kurus-kurus aja, tapi yang dimaksud inya itu menyindir-nyindir, iya kada boleh juga. Apalagi benyataan satu itulah, apalagi mau urus supaya inya cerai dengan lakinya, umpat mau urus supaya lancar maginnya, berdosa ganal. Apalagi ini kada dicerai, bini orang sah. Ini kita jaga benar nih, ini semua nih uyuh kita beribadah sembahyang, nah beribadah maksiat. Maka maksiat inilah yang merusak ibadah kita berataan. Yang kita ngalih beribadah, kenapa? Karena masih ada maksiat. Maksiat itu apa? Jangan dihitung maksiat, ini maksiat johir nih, ini maksiat yang nyata. Dan kayak apa maksiat yang tersembunyi? Nah yang itu yang kita latih itu, pahirian masih ada lawan orang, penyarikan maksiat juga itu, merasa hebat daripada orang lain, tinggi hati, iya juga tuh yang maulah kita bakal lahian di rumah tangga tuh. Si laki merasa berjasa lawan bini, bini juga merasa berjasa lawan laki, sama-sama hendak tinggi, ya bahan tam tuh. Minimal muntung, mudahan naudzubillah min zalik, mudahan kita dilindungi Allah daripada bahan itu. Lalu si laki merasa minta maaf, dinglah, sayanglah, selama ini nah aku kada kawa mau engkau si ikam kayak orang, merasa berdosa benar. Bini juga ulun kaai yang sepantasnya minta maaf lawan pian, malayani pian kada sampurna. Nah nangka itu rame nih kada nyawanya dia kada unda tau lah muhaai, padahal kadanya nangka ini tak angkat derajat ikam. Ikam jadi bininya baik, ikam sudah bini, amunnya sarik baik ikam, amunnya sedang dalam keadaan normal pian
ikam yang hantu jangan ya balai berdua ya anak mendengar nah anak celeng-celeng iya anak tadi ayo bah hantam bah lawan mak ya sudah. Nah ini perlu itu semua kadang jadi apa sekarang kalian kita ya itu banyak berzikir, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, disesuaikan banyak sholawat, banyak zikir, kita lawani hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang tercela dalam agama kita, yang lahir dan yang batin itu kita jauhi. Akhlak jahat yang kada baik, merasa tinggi hati, merasa hebat daripada orang lain, merasa inya PII iya-iyanya, selalu merasa, lalu mau hati lembut sudah pada Allah, nangis setiap kali dawan Allah, ya Allah tolongi banar ulun bahari-bahari na ulun banyak banar dosa ulun kehadapan ini kayak apa ulun caranya nih nah mencari guru yang waras membimbing ulun belum dapat lagi. Nah kayak apa caranya? Banyak ya baca selawat supaya dapat guru yang membimbing, atau selawat itu langsung membimbing kita kepada Allah. Karena bersalawat kepada Nabi menjadi guru bagi orang yang kada berisi guru. Berapa kali selawatnya dibaca? 700 kali sehari. Banyaknya sedikit aja dibanding kita membuka WA tahan aja 2 jam. 700 kali itu kada sampai 10 menit. Kenapa aja kada sampai 10 menit? Coba selawatnya yang pendek. Ada selawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mak yang itu jar kada ada wa ala ali wa ashabi itu tak putus. Memangnya seperti itu. Itu selawat Jibril. Memangnya kita kada ada membaca selawat yang ada. Baca juga selawat yang lain. Misalnya salawat kamilah wa ala alihi washabi, atau salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Itukah 2-3 kali. Yang lainnya ini supaya dapat guru tadi, kita dibimbing hidup. Allahumma sallallahu ala Muhammad 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 33 kali. 33 kali kali 10 330 kali kita diampuni Allah Ta'ala. Apakah ada bersinar muha kita, hati kita muha pada tapi beres juga muha kita, hati kita bersinar. Bila lagi memulai, bila lagi menunggu mati, bila lagi kita berparak-parak dengan Nabi, bila kapan, bila menghadang anak mati, hanya baca tampulu diberi Allah Ta'ala kesehatan, tampulu muntung masih lancar daripada untung tuh masih mau masih berbacaan tuh dianggap hitungan juga, tapi tampulu mau asik sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sambil ngantuk terguling sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Membaca WA kawa aja 4-5 jam sehari. Nah, membaca selawat bareng nah 1,5 jam kah sejam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dasar nafsu kita itu tuh Bang. Baca selawat, baca zikir. Banyaki kita beribadah kepada Allah. Ampih menyambati. Bagus pulang sudah ibadahnya. Bersalawat sudah. Ingat juga bahwa ini Allah Ta'ala menolongi aku beribadah tadi. Ikhlas beribadahnya. Jangan pulang dihancurkan ibadah ini. Berdiri supaya bebinian melihat, bukan minta dilihat. Supaya bebini memperhatikan. Ibadah nih sudah hebat tadi, ikhlas sudah. Jangan pulang dihancur ibadah tadi. Nengke apa menghancurnya? Menyambati orang sekalinya menghancurkan ibadah tadi. Begitu kita menyambati orang, beribadah sembahyang malam, husu, berilmu pulang nih yang berilmu nih.
membaca salawat pulang, membaca istighfar, nangis menghadap Allah Ta'ala, diterima Allah Ta'ala semuanya. Isuk beisukan setar sudah nyambati orang bini si anu tuh anu dengan lakinya, maka ahli ibadah langkah itu lakinya tuh cocok juga 11-12. Nah lihat aja anaknya tuh kada kakaruan beratan menyambati orang, pulang habis beisukan belum tengah hari habis pahala ibadah yang digawinya 24 jam malam tadi yang lain-lain. Karena apa? Menyambati orang. Kenapa inya sampai menyambati orang itu? Karena inya kada paham, kada ilmu, dikiranya menyambati orang itu sebagai menambah wawasan aja, padahal itu dosa ganal. Ittifaqal ulama sepakat bahwa menyembati orang mukada-kadai tawe itu termasuk dosa ganal. Kenapa? Untung kita ke majelis taklim. Kalau kita ke majelis taklim tak kurang tuh menyembati orang, mungkin kada wani lagi. Kenapa? Inya tahu bahwa itu dosa ganal. Kenapa orang tuh kada wani berzina? Karena inya ada di majelis taklim. Inya tahu berzina itu dosa ganal, kada waninya menggawe. Ada ya aku tahu aja kenapa menggawi, aku tetap menggawi. Zina itu tahu ya aku berdosa karena ikam kada berilmu. Kalau beda juga takutnya orang hanya sekadar mendengaran dengan orang yang bujur-bujur mendengar tahu dedangaran. Berbeda sabarnya orang yang kada berilmu dedangaran dengan sabar orang yang bujur-bujur berilmu. Menghadap Allah Ta'ala, mudah-mudahan kawa menggawi kita nih hadir ke majelis kayak ini kan apa mungkin ada manfaatnya supaya ada perubahan kita. Jangan nangkaka itu aja. Siapa itu? Bukan gasan pian, gasan ulum yang ianya pian aja mendengar disuruh supaya dekat dengan Allah Ta'ala, bebaik kelakuan. Apalagi ulun yang memandir ini maginnya ya Allah. Maka itu cara menakutani diri kita. Jangan hanya orang aja yang disuruh, kita kada yang ianya kita menggawi. Nah kalau bisa tapi menggadui orang, menggadui kesalahan pas orang anak menyebut baik kadusah umanya mendagari anu orang kita aja banyak dosa, kita aja ampun, kita aja kita baiki, didoakan aja. Karenanya mendengar sebelah itu bahamputan piring, jauh kalahi bininya ke dinding, nah beristilah manu beristilah anak mengetahui apa ada apa ikam kan takutan ka dosa itu. Kalau pina Allah Ta'ala beritakan yang ada kakaruan di rumah orang tuh ke rumah kita, makanya didoakan mudahan selamat tetangga kita itu, keluarga kita juga tetangga di sebelah ini kasihannya pang, lalu menangis melihat keadaan tetangga di sebelah maras inya, sekaligus bergembira, ya Allah terima kasih rumah tangga ulun nah dalam keadaan aman aja, anak ulun sehat-sehat berataan, ya Allah sehatkan juga tetanggaku di sebelah, sehatkan juga peguruan nah yang mengajari ulun, sehatkan peguruan ulun, murahkan rezekinya, ampuni kalau ada dosa peguruan ulun, anak bininya juga sehatakan nangka itu membalas peguruan. Sudah memberi duit ke guru, mendoakan kada pulang lawan guru, amun guru dengan murid. Nah berhimmat, ya Allah sayangi murid ulun, selamatkan mereka. Sidin kada mendoakan gitu, sidin kada mendoakan selamat kita, sidin melajari kita selamat. Kalau sudah mau kayak itu, terutama menjauhi pang yang dilarang Tuhan, apalagi umur sudah 40-50 tahun, bau-bau bahaya. Jangan naik nang kaya cara bahari, nang kaya koboy, gawian maksiat aja terus. STMJ sholat apa sholat terus, STMJ maksiat jalan ya kah kayak itu kah, sembahyang juga maksiat juga, itu sama nang kayak orang berobat pemantangnya kada di anu
bawa obat nih karena penyakit gula, bawa obatnya, tapi bahimat juga makan gula tabulikai. Jadi pemantangnya beribadah penting. Yang lebih penting lagi adalah menjauhi larangan Allah Ta'ala, itu yang lebih penting. Bawa obat penting, yang lebih penting tuh menjauhi pemantangnya, larangan-larangan dalam bawa obat itu. Nah, mudah-mudahan pandir ulun ini, nah kawa ulun pribadi memakainya, dan mudah-mudahan kita berdatang jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita mengandalkan ibadah kita, jangan hanya mengandalkan ibadah kita, mengejar supaya banyak bacaan itu, tetapi kencang juga maksiatnya. Nah maksiat itu, nah ya Allah, jangan lagi sahama-hama ulun menggawi maksiat. Tolongi ya Allah, selamatkan ulun ya Allah, selamatkan ulun, bini ulun, anak ulun daripada perbuatan maksiat. Itu aja lah, mudah-mudahan kita jadi orang baik, anak kita, cucu kita berdatang jadi orang baik. Doakan berdatang, doakan juga ulun, doakan kita saling mendoakan aja. Bersama-sama kita maju, berjuang bahu membahu melalui doa. Amun bahu membahu melalui duit, kita sudah kada duit, doa bareng kerjasama. Nah bangun tengah malam pian, nah doakan ulun munjo bangun tengah malam, paling-paling bangun tengah malam bakami manain batu buringai lagi. Nah doakan masing-masing. Banyaki kita sekarang ini, banyaki aja, banyaki mengganang Nabi, banyaki baca selawat, banyaki mengganang Nabi, selamat tuh insya Allah. Itu aja. Minta ampun maaf atas segala kekurangan.